Monggo. Monggo Pak Ki. Gimana kabarnya Pak Ki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban panjenengan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka jenengan hari ini waktunya melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran ya. Nanti di kelas berapa Pak? Saya di kelas 8. Ya. Apa sudah siap? Ya. Mari kita laksanakan kegiatan supervisi pada pagi hari ini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ini perangkat pembelajarannya. Baik, langsung kita masuk ke kelas saja ya. Monggo. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, oke. Nggih. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak ingin bersama kalian belajar di lab ini bersama Pak Oki. Semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini bisa mendapatkan ilmu yang baik. Silakan ketua kelasnya bisa dipimpin. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari yakni adalah tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif serta apa jenisnya? Silakan lihat di video dulu, kalian catat materinya yang penting apa, setelah itu nanti kita presentasikan. Oke, silakan dilihat videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif dari IPA SMP kelas 8 semester 1. Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampatan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Macam-macam zat aditif. 1. Pewarna. 2. Pemanis. 3. Pengawet. 4. Penyedap. 5. Pemberi aroma. 6. Pengental. Dan 7. Pengemulsi. 1. Pewarna. Tujuannya untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Terbagi menjadi pewarna alami. Macam-macam pewarna alami yang biasa digunakan seperti pada tabel. Ada juga pewarna buatan, yaitu seperti pada tabel. Selanjutnya adalah pewarna buatan yang dilarang untuk makanan dan minuman.
juga pemanis buatan seperti pada tabel. Tabel menunjukkan perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan jika dibandingkan dengan gula pasir. 3. Pengawet berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme, reaksi kimia seperti pengasaman, oksidasi, pencoklatan, dan reaksi enzimatis. Pengawetan secara alami yaitu pengasingan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Adapun pengawet buatan seperti pada tabel berikut. 4. Penyedap terdiri dari penyedap alami yaitu garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Penyedap buatan yaitu MSG dan MMG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Mycococcus glutamicus. Penggunaan MSG berlebih dapat menyebabkan sindrom restoran Cina dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Dosis maksimal yaitu 120 mg per kilogram berat tubuh. Misalnya berat tubuhmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yaitu 480 mg. Selanjutnya 5. Pemberi aroma. Pemberi aroma dari bahan alami, contohnya ekstrak buah nanas, ekstrak anggur, minyak atsiri, vanili, dan murbe. Pemberi aroma sintesis disebut dengan esens, misalnya perasa apel, perasa pisang, perasa nanas, perasa vanili, dan perasa aroma anggur. 6. Pengental digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk pekentalan tertentu. Berikut contoh pengental alami. 7. Pengemulsi yaitu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh pengemulsi adalah lecitin yang terdapat pada kuning telur dan kedelai. Lecitin banyak digunakan pada mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mentega dan mayones akan terpisah. Selanjutnya kita bahas zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang terdapat dalam teh. Jenis-jenis zat adiktif. A. Narkotika. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah pelanggaran hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin, potau, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, contoh morfin, metilin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaannya dapat merusak masa depan generasi muda. B. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Penggolongannya dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi, LSD, STP. Golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin,
berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. C. Zat psikoaktif lainnya, yaitu zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh zat psikoaktif yaitu alkohol, nikotin, dan kafein. Bila seseorang meminum alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Bila terminum metanol, sejenis alkohol, dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau biasanya digunakan dalam pembuatan rokok, sehingga orang yang merokok tahan kantuk dan lebih aktif. Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Berikut kandungan zat berbahaya dalam rokok. Adapun kafein terdapat dalam kopi dan juga dalam teh walau dalam jumlah sedikit. Kafein tidak ada larangan dalam penggunaannya. Kopi dikonsumsi agar tidak mengantuk. Mengonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh, yaitu stimulan, merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, tekanan darah. Sedatif atau dikenal dengan depresan memiliki efek berkebalikan yang menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Yang halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Berikut contoh halusinogen. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dampak penggunaan narkotika. Pengguna heroin, morfin, dan opium dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik, dapat meningkatkan resiko terkena virus HIV. Efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa, halusinasi, berubahnya perasaan waktu, meningkatnya denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kafein yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi ban. Efek jangka panjang yaitu kurang isi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika. Penggunaan ekstasi dan sabu dalam jangka pendek dapat menyebabkan terjaga, rasa riang, perasaan lambung, rasa nyaman. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, mulut, nafsu makan hilang, dan lain-lain. Efek jangka panjang menyebabkan kurang isi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, bahkan dapat menyebabkan stroke dan kematian. Berikut dampak negatif penggunaan Nipah atau letrozepam. Selanjutnya dampak negatif penggunaan zat psikoaktif lainnya. Berikut dampak negatif penggunaan inhalansia.
sempoyongan dan keinginan untuk merusak. Berikut bahaya alkohol untuk jangka panjang. Berikut bahaya merokok bagi kesehatan. Selanjutnya, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. 2. Meningkatkan harga diri. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. 4. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. 5. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. 6. Terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba. 7. Menerapkan pola hidup sehat. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Melakukan kegiatan yang positif. 10. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Tadi sudah dijelaskan zat aditif itu apa, zat adiktif itu apa, jenisnya apa, contohnya apa. Oke, sekarang saya tanya, kalau bisa menjawab silakan angkat tangan. Jenis dari zat aditif apa saja? Oke, alami dan buatan. Terus zat aditif itu terdiri dari apa saja tadi? Selain alami dan buatan. Ada pewarna. Iya. Oke, ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada pengental dan sebagainya. Terus kalau zat adiktif apa? Contohnya? Zat adiktif apa contohnya? Narkotika, rokok, alkohol atau minuman keras. Oke. Nah, kira-kira kalau seandaikan semua zat tadi, baik itu alami ataupun makanan serta zat adiktif lainnya, kalian konsumsi setiap hari, apa yang terjadi dalam tubuh kalian? Oke, menyebabkan ketergantungan. Sekarang saya tanya, pernah makan bakso kan? Pernah makan bakso? Pakai saus? Pakai kecap? Pakai. Kira-kira saus itu warnanya merah. Dari mana? Pewarna alami saja? Yakin? Pewarna alami saja yakin? Pasti ada buatannya ya? Ada buatannya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian untuk menguji salah satu zat aditif yang ada di dalam makanan, yakni uji boraks. Sesuai dengan bahan yang sudah saya instruksikan kemarin, ada mie, ada bakso, ada sosis, dan juga kerupuk beras atau kerupuk puli. Oke, sebelumnya saya akan bagikan dulu LKS yang harus kalian kerjakan sekaligus nanti untuk panduan kalian dalam melakukan percobaan ini. Oke. Oke, sudah dapat semua? Oke, nah di LKS itu yang pertama ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru kalian bisa praktikum. Oke, silakan dikerjakan dulu soal dari yang pertama 1, 2, 3, 4 serta nomor 5 itu, setelah itu baru kita praktikum. Jelas? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Yang ini. Iya, langsung di situ. Ngerjakannya langsung di situ saja. Kan di situ sudah ada pertanyaan pertama terus jawab, pertanyaan kedua jawab. Nah, itu wes. Langsung di jawaban itu silakan dikerjakan.
Oke, kalau sudah selesai dikerjakan itu, sekarang saya jelaskan dulu cara atau langkah kerja untuk praktikum kali ini tentang uji boraks pada makanan. Nah, oke, bahan makanan yang dipakai mie yang sudah basah, yang sudah matang, bakso atau pentol, terus ada sosis, sama ada kerupuk beras atau kerupuk puli. Nah, setiap bahan nanti itu kalian haluskan terlebih dahulu pakai ini. Oke. Nah, kalau sudah, setelah itu setiap bahan kalau sudah dihaluskan, sampean ambil pakai spatula ini, sampean taruh di plat tetes. Jelas? Paham? Oke. Nah, kalau sudah, baru nanti sampean tetesi ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyitnya sampean taruh di sini. Hah? Yo, kak popo. Pokoknya nanti ini sampean taruh di sini dulu, ekstrak kunyitnya kan sudah dibikin toh. Nah, ditaruh di sini dulu. Nanti ambilnya pakai pipet. Diambil, dikasih 5 tetes atau ya 5 tetes lah. Nggak usah terlalu banyak. Dan nanti dilihat perubahannya. Oke? Nah, kalau makanan itu mengandung boraks, warna perubahannya jadi merah. Yes, sudah jelas? Nah, kalau sudah selesai, kalian tulis di tabel di sini. Jangan lupa, di sini nanti ada sebelum, ada sesudah. Jadi sebelum itu bahan itu warnanya apa? Ya. Setelah, kalau sesudah, baru nanti setelah sudah ditetesi perubahannya apa? Paham? Nah, kalau sudah ini semua dikerjakan sampai selesai, setelah itu kita presentasi. Sudah jelas? Oke, silahkan dimulai dulu. Bebas, boleh. Mau mie dulu, kalau bisa tuangkan dulu ekstraknya ke gelas kimianya. Dituangkan dulu ekstraknya ke gelas kimianya. Ya, tuh, gak bawa tuh. Ampun Pak, Wincip tok ae senengane. Ayo, iki usah apa iki? Sosis sama apa ini? Sosis sama kerupuk. Iya, nanti aja nanti sih. Ada yang sudah? Sudah juga. Tapi ada yang Itu aja. Ya wis. Sama tambah itu komedi di sawang. Ada sih kamu. 5. Ya wis. Ya enggak masalah. Kalau memang tidak ada ya aman berarti. Ya kan gitu. Kalau sudah boleh ditetesi. Aurelai. Terserah, pokoknya sekiranya rodok kerendem. Sabar. Besok sudah. Segitu aja. Apa? Oh, kenapa? Astagfirullah. Ini berubah ya, weh, sudah. Berarti niki gengge. Berubah warna kabeh, Pak. Loh, kan kalau misalkan tadi uji boraksnya warnanya apa harusnya? Merah. Nah, ya. Berarti ngerokok toh. Ya, weh. Ayo, kan racunnya ada. Sudah, kalau sudah ditulis di itunya. Kok racun nih sih?
Kalau melempem nggak usah, yus gitu aja langsung taruh di sini aja. Dah, oke. Dah. Wes. Sudah. 4 bahan. Wes, tetes sono. Op. Oke, sudah. Sudah. Wes, lihat kira. Mari. Sudah. Kalau sudah dicatat hasilnya, terus untuk yang nomor 6, 7, 8 sampai nomor 9 silakan dikerjakan. Boleh lihat buku, boleh lihat di internet, boleh cocokkan hasilnya. Sudah. Kalau memang ada boraks atau ada perubahan warna, maka ditulis. Gimana? Ya, kalau warna merah berarti ada. Jangan lupa ditulis itu tadi bahan dari mana. Oke, ditulis. Nggak usah ditambahin lagi, sudah cukup aja. Segitu aja. Oke, kalau sudah selesai dikerjakan, silahkan buka link dari Padlet ini yang sudah saya kasih. Nah, di situ kalian bisa klik tanda plus yang di sini untuk mengisi. Yang pertama, hasil dari pengamatanmu seperti apa? Kalian ditulis, tidak usah langsung tulis saja. Misalkan kelompok 1, hasilnya apa? Adakah bahan yang mengandung boraks atau tidak? Kalau memang tidak, silakan ditulis tidak. Kalau memang ada, silakan disebut bahannya apa. Sudah jelas? Oke, silakan dicoba dulu. Satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu saja. Sudah? Oke. Saya tunggu. Hasil dari percobaan kalian, adakah yang mengandung boraks atau tidak? Satu kelompok cukup satu saja. Iya, itu diklik. Oke, sudah muncul. Nah, silakan ketik. Ketikkan. Kelompok berapa? Terus hasilnya apa? Nggak usah, hanya kelompok gitu aja terus langsung disebutkan. Nggak usah, langsung tulis kelompok apa, terus habis itu hasilnya apa. Nggak usah, nggak perlu pakai anggota kelompok. Tidak perlu pakai anggota kelompok, karena anggota kelompok kan sudah kalian tulis di sini ya. Tidak usah. Oke, ayo, saya tunggu. Sudah ada dikirim, kalau sudah langsung kirim. Oke,
Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke. Dari hasil pengamatannya bahwa tidak ada yang mengandung boraks. Oke, silakan ditulis lagi. Kalau sudah tidak mengandung boraks, berarti apakah makanan itu aman dikonsumsi atau tidak? Dan kasih kesimpulannya sekalian. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok yang lain saya tunggu. Sudah? Oke. Coba saya cek. Ini oke, enggak apa-apa, diisi aja. Nanti kalau sudah di refresh nanti akan muncul. Tuh, nggak bisa. Oke. Oke, gak apa-apa, saya lihat di handphone aja. Oke, di sini, wes. Kelompok 2 tadi sudah, terus kelompok 1 tidak ada makanan, kelompok 1 mana? Ya, oke, tidak ada makanan yang mengandung boraks. Kelompok 3, hasil dari pengujian makanan mengandung boraks. Ya, oke, yang mengandung itu adalah kerupuk beras atau kerupuk puli, karena dia berubah jadi warna merah. Kelompok 3 mana? Oke. Terus kelompok 4 sama. Kelompok 5 mie instan yang berubah warna menjadi merah. Kalau kelompok 6 tidak, tapi ada beberapa sampel yang mengandung boraks. Boleh dilengkapi kelompok 6? Mana kelompok 6? Yang mengandung apa aja? Nah, sudah ditulis. Tulis saja langsung. Oke. Kalau sudah, silahkan ditulis kesimpulannya. Sudah? Oke. Oh ya, ini sudah. Kelompok 2 sudah.
bahwa makanan yang sudah diuji aman untuk dikonsumsi, makanan tersebut berupa bakso, sosis instan, mie instan, kerupuk beras atau kerupuk puli. Oke, sip. Oke, kalau sudah dari percobaan ini, berarti kita sudah bisa mengetahui cara untuk mengecek dari uji boraks itu bagaimana. Jadi makanan yang sekiranya kita curigai apakah itu mengandung boraks, cuma tinggal dihaluskan, setelah itu baru ditetesi dengan ekstrak kunyit. Nah, kalau dia berubah menjadi warna merah, berarti makanan tersebut sudah jelas mengandung boraks. Simpel kan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi berikutnya, yakni sistem peredaran darah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Pak Oki. Gimana rasanya setelah masuk di kelas? Enak ya pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Pak saya memberikan koreksi berkaitan dengan pembelajaran panjenengan tadi di kelas ya. Jadi sudah secara garis besar panjenengan sudah Pak Oki sudah bagus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dan mungkin akan menjadi perbaikan untuk Pak Oki sendiri di pembelajaran berikutnya. Jadi mulai awal tadi Pak Oki sudah melaksanakan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi, motivasinya juga sudah bagus, kemudian persepsinya. Kemudian di kegiatan inti, berarti Pak Oki sudah mengkondisikan pembelajaran kooperatif dengan penggunaan model-model pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang ada di lab ya. Ya, namun ada beberapa hal yang perlu Pak Oki tidak lanjuti nanti untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, yaitu berkaitan dengan kegiatan refleksi hasil kegiatan lab anak-anak tadi. Jadi nanti pada kegiatan praktikum berikutnya di mapel IPA, anak-anak didorong untuk merefleksikan hasil kegiatan praktikum tadi, sehingga dari hasil refleksi tadi akan menjadi sebuah tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran Pak Oki pada pertemuan berikutnya ya. Itu saja Pak Oki yang mungkin menjadi catatan kecil yang mungkin akan menjadi perbaikan bagi Pak Oki sendiri untuk pelaksanaan pembelajaran IPA dan khususnya untuk pelaksanaan praktek di lab IPA yang akan datang Pak Oki. Terima kasih Pak Oki atas kerjasamanya, mudah-mudahan akan meningkatkan pembelajaran Pak Oki untuk berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oki. Oke Pak, monggo. Monggo. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.